Halo semua, apa kabar? Balik lagi dengan aku, Amiruddin. Tentunya masih di channel YouTube Kebanggaan Kita Bersama. Bagi kalian yang baru pertama kalinya nonton video di channel ini, aku mau ngasih tahu bahwa aku di channel ini itu rutin ngebahas kasus-kasus kejahatan, baik yang udah terpecahkan maupun yang belum terpecahkan. Jadi bagi kalian yang suka dengan video-video seperti ini, jangan lupa subscribe channel YouTube ini dan dipersilakan banget untuk menyalakan lonceng notifikasi. Jadi setiap kali aku upload video-video baru, kalian bisa langsung tahu dan bisa langsung menuju ke TKP. Nah, sebelum mulai, aku mau disclaimer dulu karena di video kali ini kita akan ngebahas kasus kejahatan dan terhadap anak perempuan di bawah umur. Jadi bagi kalian yang sensitif dengan isu-isu seperti ini, disarankan untuk skip video aku yang ini dan menonton video-video aku yang lainnya. Tapi jika kalian penasaran dengan cerita kasus ini, mari kita bahas bersama-sama. Hari ini kita akan ngebahas kasus kejahatan yang menimpa seorang perempuan yang bernama Sarah Yarborough yang menjadi korban kejahatan pada tahun 1991. Nah, kasusnya sendiri baru bisa terpecahkan pada tahun 2023 berkat bantuan DNA yang waktu itu ditemukan di pakaiannya korban. Jadi bagaimana kisah selengkapnya, kita akan ngebahasnya secara detail di video kali ini. Tanpa berlama-lama lagi, let's get into it. Sarah Yarborough lahir pada tanggal 4 Juni tahun 1975, adalah seorang siswi yang berusia 16 tahun yang berasal dari Federal Way, Washington, sebuah kota di Amerika Serikat. Ibunya bernama Laura, ayahnya bernama Tom Yarborough. Saat itu, Sarah tinggal bersama kedua orang tuanya dan saudara laki-lakinya yang bernama Andrew, yang ketika itu usianya baru 11 tahun. Sarah sendiri sekolah di Federal Highway School, di mana dia merupakan murid yang sangat pintar dan juga berbakat. Dia sangat suka sekali dengan seni, terutama seni menari. Nah, karena hobinya ini, Sarah bergabung sebagai cheerleader di sekolahnya. Saat itu, tepatnya pagi hari, tanggal 14 Desember tahun 1991, Sarah pergi ke sekolahnya untuk menghadiri sebuah event. Beberapa jam kemudian, sekitar jam 9.40 menit, ada dua bocah laki-laki yang bernama Drew dan temennya sedang memotong jalan melewati semak-semak. Tiba-tiba dikejutkan ketika melihat tubuh seorang perempuan tergeletak di atas tanah. Nah, karena penemuannya ini, Drew dan temennya tadi itu langsung lari ke dalam rumah, kemudian menghubungi polisi. Nah, polisi yang datang segera melakukan olah TKP. Perempuan tersebut ditemukan mengenakan rok dan sebuah sweater, lehernya dililit menggunakan sebuah kaos kaki, dan wanita tersebut adalah Sarah Yarborough yang ditemukan sudah tidak bernyawa. Saat itu, Sarah ditemukan dengan keadaan beberapa dari pakaiannya itu sudah terlepas. Nah, dari sini polisi menduga motif dari kejahatan ini adalah karena seksual. Polisi juga memeriksa mobil milik Sarah yang terparkir di halaman sekolah, tapi polisi nggak nemuin sesuatu yang mencurigakan. Nah, pertanyaannya, gimana caranya dari mobil yang terparkir di halaman rumah, Sarah bisa ditemukan di semak-semak? Setelah menggali informasi dari orang-orang terdekatnya Sarah, ternyata Sarah merupakan orang yang suka menolong. Ibarat kata, Sarah ini adalah tipe orang yang rela ngelakuin apa aja untuk membantu orang lain. Nah, kemungkinan pada saat itu pelaku mendekati Sarah dan meminta bantuan mungkin untuk mencari anjingnya atau kucingnya yang hilang. Nah, tanpa rasa curiga, Sarah dengan baik hati membantu orang tersebut yang membawanya ke semak-semak. Nah, ketika situasi sudah sepi, pelaku melakukan aksinya yang membuat Sarah harus kehilangan nyawanya. Dari sini polisi juga ngumpulin semua bukti-bukti yang ada. Salah satunya mereka menemukan sebuah sperma di pakaian miliknya Sarah. Karena saat itu tahun 1991, di mana teknologi DNA ini masih belum secanggih sekarang. Saat itu polisi hanya bisa menyimpan bukti tersebut dengan harapan perkembangan teknologi DNA bisa membawa mereka mengidentifikasi sang pelaku. Nah, untuk sementara waktu, polisi bekerja dengan bukti-bukti yang bisa mereka gunakan pada saat itu. Salah satunya, mereka punya saksi mata, yaitu Drew dan temennya. Dari keterangan mereka berdua, polisi berhasil membuat sketsa wajah seorang pria yang sempat terlihat mondar-mandir di sekitar TKP. Polisi kemudian merilis sketsa wajah tersebut, namun sayangnya setelah berbulan-bulan tidak ada satu orang pun yang mengenali sosok sketsa wajah tersebut. Jadi selama bertahun-tahun kasus Sarah berlalu, polisi masih belum menemuin titik terang siapa pelaku kejahatan tersebut. Hingga pada awal tahun 2000-an, ketika teknologi DNA sudah semakin berkembang, para detektif yang menangani kasus ini mulai mencocokkan DNA sampel ke sistem database yang mereka miliki. Namun sayangnya tidak ada satupun DNA yang cocok dengan sampel tersebut.
Nah, dari sini polisi kemudian menyadari bahwa mereka harus menggunakan cara atau metode lain. Tepatnya pada tahun 2011, mereka meminta bantuan Dr. Cullen Fitzpatrick yang merupakan seorang ahli forensik genealogi. Nah, Dr. Fitzpatrick ini menggunakan metode yang disebut forensik genetik genealogi. Nah, intinya metode ini mencocokkan profil DNA seseorang dari silsilah keluarganya. Jadi mulai dari keluarga yang paling dekat kayak ayah, kakek, sampai ke tingkat yang paling jauh. Dan tanpa menunggu waktu yang lama, Dr. Fitzpatrick ini berhasil menghubungkan profil DNA tersebut dengan sebuah keluarga dengan nama belakang Fuller. Nah, mendengar temuan ini, polisi langsung mengingat satu nama, yaitu Bill Fuller, yang merupakan sahabat dekat dari keluarga Sarah. Mendengar teori ini atau informasi ini, sebetulnya keluarga Sarah ini seakan nggak percaya gitu, kalau Bill Fuller terlibat dalam kasus kematian ini. Apalagi sketsa wajah terduga pelaku sama sekali tidak mirip dengan Bill Fuller. Tapi untuk membuktikan hal tersebut, Bill Fuller dengan sukarela memberikan sampel DNA-nya untuk dicocokkan dengan DNA sang pelaku. Dan hasilnya memang tidak ada kecocokan. Nah, dari sini Dr. Fitzpatrick sebetulnya masih sangat yakin gitu bahwa sudah berada di jalan yang benar. Metode yang digunakan ini udah tepat. Jadi, Dr. Fitzpatrick dan timnya masih berusaha mencari profil DNA dari keluarga yang paling mendekati dengan profil DNA tersebut. Jadi setelah bertahun-tahun berlalu, tepatnya pada tahun 2019, Dr. Fitzpatrick dan timnya menemukan penemuan baru yang kemungkinan besar adalah sang pelaku, yaitu dua orang kakak beradik yang bernama Edward dan Patrick Nicholas. Nah, dari sini polisi mulai menyelidiki profil kedua kakak beradik itu, mulai dari Edward Nicholas yang diketahui merupakan mantan narapidana kejahatan seksual. Karena pernah melakukan kejahatan, sampel DNA milik Edward ini udah berada di dalam sistem. Dan ketika dicocokkan dengan sampel DNA pelaku, ternyata DNA milik Edward tidak cocok. Nah, dari sini untuk sementara waktu, Edward lolos dari terduga tersangka. Nah, sekarang gilirannya Patrick Nicholas. Saat itu tahun 2019, Patrick adalah seorang duda yang udah tidak lagi tinggal di Federal Way. Dari sini polisi mulai menyelidiki profil dan masa lalu Patrick, yang diketahui bahwa pada tahun 1991 dia adalah seorang supir bus yang rute perjalanannya itu melewati Federal Way High School, tempat di mana Sarah Yarborough bersekolah. Jadi, di tahun 1991, saat itu usianya baru 27 tahun, dan penampilannya pada saat itu juga sangat mirip dengan sketsa wajah terduga pelaku. Tapi tidak seperti Edward yang profil DNA-nya itu udah ada di dalam sistem. Polisi harus mencari cara mendapatkan profil DNA milik Patrick untuk bisa dicocokkan dengan DNA sang pelaku. Saat itu, tepatnya pada bulan September tahun 2019, polisi menugaskan tim khusus untuk memata-matai Nicholas dengan harapan mereka bisa mendapatkan profil DNA tanpa sepengetahuannya. Dan setelah beberapa hari membuntuti Patrick, hari yang ditunggu akhirnya tiba. Saat itu, Patrick terlihat sedang berada di sebuah tempat laundry, di mana ia terlihat sedang menghisap sebuah rokok. Nah, dari sini, polisi kemudian mengambil puntung rokok tersebut. Setelah mendapatkan apa yang mereka cari, puntung rokok tersebut kemudian segera dibawa ke lab untuk diambil sampel DNA-nya. Dan setelah beberapa hari menunggu, hasil dari tes tersebut keluar dan terdapat kecocokan antara DNA milik Patrick dengan DNA sang pelaku. Karena adanya kecocokan, Patrick Nicholas akhirnya ditangkap pada bulan Oktober tahun 2019. Saat itu, saat ditangkap, ia sedang berada di sebuah bar. Saat ia diinterogasi, ia membantah semua tuduhan bahwa ia adalah pelaku yang menghilangkan nyawanya Sarah. Bahkan ia nggak kenal siapa itu Sarah Yarborough. Setelah polisi melakukan penyelidikan lebih dalam terhadap Patrick Nicholas ini, polisi menyadari gitu kan bahwa ia pernah dipenjara atas kasus yang hampir sama. Saat itu korbannya adalah seorang wanita yang bernama Anne Crony. Jadi ceritanya 8 tahun sebelum kasusnya Sarah, tepatnya pada bulan Juni tahun 1983. Saat itu Crony sedang bersantai di atas kap mobilnya di tepian sungai gitu. Tiba-tiba ada seorang laki-laki yang datang untuk ngajak dia kenalan. Mereka ngobrol sana-sini, dan di obrolan tersebut, laki-laki itu bilang kalau dia nggak bisa berenang. Setelah beberapa saat mereka ngobrol, laki-laki tersebut kemudian secara tiba-tiba menodongkan sebuah pisau ke arahnya Crony dan meminta untuk mulai melepaskan pakaiannya.
Nah, entah gimana ceritanya, Kroni berhasil lolos dari todongan laki-laki tersebut. Karena ingat kalau laki-laki tersebut ini nggak bisa berenang, Kroni langsung terjun ke sungai dan berusaha berenang sekuat tenaga untuk melarikan diri. Beberapa saat kemudian, ada seorang yang kebetulan lewat di sungai tersebut. Orang tersebut langsung bergegas untuk menyelamatkan Kroni dan melaporkan apa yang dialami Kroni ke pihak berwajib. Dan kalian tahu, nama laki-laki tersebut adalah Patrick Nicholas. Nah, karena mendapat laporan tersebut, polisi kemudian langsung menangkap Patrick Nicholas. Dari sini polisi tahu bahwa Nicholas ini ternyata pernah melakukan atau ditangkap atas kejahatan yang sama. Jadi, singkat cerita, sebelum kasusnya Sarah, itu ada kasusnya Kroni. Dan sebelum kasusnya Kroni, itu ada kasus lain yang dilakukan Nicholas dengan kejahatan yang hampir serupa. Nah, singkat cerita, karena kelakuan yang ia lakukan terhadap Kroni, Nicholas dijatuhkan hukuman selama 10 tahun. Namun, dia kemudian dibebaskan setelah hanya 3,5 tahun menjalani hukumannya tersebut. Gila, diskonnya lebih dari setengah loh ini. Baru 3,5 tahun tapi udah dibebasin. Baik, jadi kita kembali ke kasusnya Sarah. Jadi, pada tahun 2023, sidang terhadap Nicholas itu dimulai. Jadi, selama di persidangan, jaksa penuntut ini memberikan atau memperlihatkan bukti-bukti yang mereka miliki, termasuk pakaian milik Sarah yang tersimpan rapi dan masih utuh yang ia kenakan pada saat hari kejadian. Setelah beberapa kali sidang, hakim memutuskan bahwa Patrick Nicholas terbukti bersalah atas kematiannya Sarah. Dan dengan ini, dia dijatuhkan hukuman penjara selama 46 tahun atau penjara seumur hidup. Dan akhirnya setelah lebih dari 30 tahun, para pengadil ini berhasil mengadili orang yang tega mengambil nyawanya Sarah. Baik semua, segitu dulu video kali ini. Semoga dari video kali ini kita bisa mengambil pelajaran. Sebelum aku menutup video ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Kita bakalan ketemu lagi di lain kesempatan. Dan sampai saat itu tiba, stay safe, see you, and until next time. Bye-bye.